Setelah heboh dan mulai viral, Kades Wahid tantang Bupati wujudkan keinginan warga. Mengapa Kades Wahid berani ucapkan tantangan kepada sang Bupati Batubara Insinyur Zahir? Bagaimanakah respon Insinyur Zahir terhadap tantangan Kades Raja itu? Apa yang dipersoalkan sebenarnya? Simak dalam tayangan INTV, siaran orangnya Batubara. Prinsipnya wisata itu kan bisa membangkitkan perekonomian dan bisa juga semacam hiburan ya, untuk mengisi waktu-waktu senggang. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irwansah dalam tayangan INTV. Satu kesempatan yang paling berharga bagi kami saat ini bersama seorang kades yang sangat kreatif dan inovatif. Saya katakan demikian karena dalam beberapa minggu ini kades yang akan kami wawancarakan dan kami berikan tayangan kepada para pemirsa, beliau adalah seorang tokoh yang begitu viral di dalam mengelola dunia pariwisata kreatif. Bagaimana apa-apa yang akan kita coba tahu dari sang kades? Kali ini sang kades yang bersangkutan telah ada di samping saya. Terima kasih. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore INTV, luar biasa. Terima kasih telah hadir ke Desa Seraja. Ya, terima kasih. Pak Kades, ngomong-ngomong soal pariwisata kreatif ini kan menjadi viral sekarang di Kabupaten Batubara. Tapi sebelum kita bahas soal itu, kita ingin tahu apa yang melatar belakangi Pak Kades, riwayatnya kok bisa sampai jadi kades di Desa Seraja ini. Wah, itu panjang ceritanya Bang, tapi akan saya urai satu persatu nih. Ya, alhamdulillah kita dipercayakan pada November kemarin tahun 2019 terpilih jadi kepala desa. Kalau yang melatar belakangi kita, yang pertama sekali ini adalah dorongan masyarakat Bang. Jadi ceritanya saya ini dulu itu adalah seorang guru honorer. Guru honorer yang notabene tahu sendirilah gimana honorer. Saya coba izin ke orang tua, ke mama, ke bapak, ke orang rumah. Sampai 3 kali saya izin, enggak juga dikasih. Untuk tampil menjadi pemimpin di desa ini. Selalu, karena ini kita nggak punya uang. Kita bukan orang kaya, kita orang susah. Kerja kamu pun guru honorer katanya. Bahkan rumah pun kita nggak punya. Itulah kata mama dan istri. Nah, tapi entah kenapa begitu saya sampaikan ke masyarakat yang mendukung, mereka datang ke rumah. Bapak yang penting mau, bapak pasti duduk jadi kepala desa. Nah, jadi latar belakangnya inilah dia. Akhirnya terpilih jadi kades. Terpilih jadi kepala desa. Jadi dalam masa kepemimpinan Pak Kades Wahid ya, ini sudah berapa lama nih? Ini 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Selama rentang waktu 2 tahun itu kan banyak hal, suka duka, tantangan Pak Kades, sampai akhirnya Pak Kades membentuk semacam wisata kawasan pertanian ya. Ini ekowisata pertanian. Nah, itu para pemirsa. Ini apa yang melatar belakangi? Kok bisa ide seperti ini tertuang? Bahkan cukup mendapat perhatian publik nih di Batubara. Ini yang menarik ini. TV yang menarik ini seperti ini. Dia langsung masuk ke inti pola masalah ini. Luar biasa INTV. Tajam sekali analisanya. Iya benar. Jadi gini, Bapak Irwansah, awalnya kan ini desa saya lahir di sini. Saya besar di sini, saya lahir di sini dan saya tahu karakteristik masyarakat di sini dan pendapatannya. Jadi yang melatar belakangi saya membuat ekowisata terintegrasi ini adalah yang pertama agar bertambahnya pendapatan masyarakat di bidang ekonomi. Jadi ekowisata ini kita bangun untuk mendapatkan pertambahan ekonomi bagi masyarakat.
Nah, jadi di ladang ini yang kita bangun ini bukan ladang kita. Nah, ladangnya masyarakat. Oh, ladangnya masyarakat. Benar, kita kreativitaskan dengan inovasi kepala desa dan beberapa masyarakat yang ikut mendorong dan membantu. Jadi kepala desa ini pun haruslah merangkul masyarakatnya. Artinya ide ini memang ide yang Bapak tuangkan ya di tengah forum desa gitu. Benar, saya panggil elemen desa, BPD, LPM, Karang Taruna. Nah, jadi seperti itu. Kita panggil semua elemennya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kita panggil. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita makhluk sosial. Nah, itu kan pasti ide itu kan karena di ujungnya ada prospek ya. Benar. Nah, kira-kira Pak Kades melihat apa prospeknya kalau Iya. ini dikembangkan ke depan? Awalnya yang saya tangkap semenjak ditetapkannya batubara ini khususnya Kuala Tanjung menjadi kawasan strategis nasional. Otomatis daerah Kuala Tanjung ini akan panas ini, Pak Irwansyah. Panas ya. Jadi Seraja dengan potensi persawahan yang cukup luas. 210 hektar desa Seraja, 155 hektarnya itu sawah. Jadi potensi utama kita sawah. Jadi saya ambil di situ. Jadi kan kalau orang pabrik itu panas, dia pengen cari yang dingin-dingin, Pak. Gitu ya. Nah, jadi sawah identik dengan padi yang hijau dan juga angin yang sepoi-sepoi. Bahasa. Ini kan banyak nih view ya di Iya. samping padang yang luas dari sawah ini sendiri. Benar-benar. Ada pondok-pondok yang saya lihat kotek ya, Ya, jadi betul. tempat istirahat kecil ya. Iya, gubuk. Gubuk. Ini rencana Bapak. Ini luas lahan berapa hektar? Kemudian bagaimana nanti mengisi view-viewnya di Iya. sini? Ini luas tanah lebih kurang 15 hektar yang mungkin nanti kita akan berdayakan dan kita juga akan izin ke masyarakat. Kita akan sama-sama ini loh. Bukan kepala desa saja, ini bukan cerita kepala desa, tetapi seluruh warga desa harus ikut bahu-membahu membangun agar terbentuknya ekowisata desa Seraja yang terintegrasi. Oh begitu Iya, ya. jadi sampai saat ini, Son, Uh-huh. bagaimana dukungan pemerintah daerahnya? Khususnya? Dukungan pemerintah Di daerah, bawah kepemimpinan Pak Insinyur Zahir ya. alhamdulillah. Kemarin itu sudah datang Kabid Konstruksi ya, kalau nggak salah saya, Kabid Konstruksi, dan mereka sudah mengukur jalan daerah pariwisata ini agar masyarakat yang ingin berwisata ke desa Seraja ini bisa lebih cepat dengan akses jalan yang baik. Mungkin nanti di Hotmix. Dan kemarin juga Ibu Maya Indriasari Zahir juga sudah datang dan memberikan 1 unit mesin tenun sebagai penunjang nanti. Makanya saya bilang ekowisata terintegrasi, Pak Irwansyah. Oh, apa-apa aja itu misalnya? Nanti ada, makanya kita usung tema Desa Seraja, rajanya desa wisata. Oh. Nah, ini apa gitu. Iya, ini iya. yang menarik kan gitu. Iya. Jadi di Desa Seraja ini tidak serta-merta saung budaya. Ini ada saung budaya salah satunya. Nah, yang kedua nanti kita buat jogging track. Jogging track Iya, ya. jogging Ini track kira-kira persawahan. jogging track nih kan masyarakat ingin tahu nih apa istilahnya. Iya, jogging track. jogging track itu lapangan untuk kita jogging, lari pagi. Lari pagi. Iya, jadi dia itu termasuk dalam kategori wisata olahraga. Wisata olahraga. Iya, jadi tadi pertama wisata sawah budaya, jadi gunakan gubuk-gubuk yang mewakili suku-suku yang ada di desa Seraja dulu. Kalau nanti sudah terpenuhi punya beberapa suku, ada 7 suku yang ada di desa Seraja ini. Salah satunya Batak, Jawa, Banjar, Melayu yang pastinya, itu dan lain-lain. Nanti kita buatkan. Jadi mereka merasa kita dihargain kok sama pemerintah. Jadi tema-tema etnik ya. Iya, Luar biasa classic sekali. culture. Iya, Jadi iya, itu dia budaya. Yang pertama budaya, wisata budaya yang pastinya. Iya. Baru wisata agro nanti akan kita buat nanti di sana mungkin belajar cocok tanam, main Belajar lumpur. Ini kan asik ini anak-anak Iya. ini udah payah gini kita cari anak-anak sekarang yang mau main lumpur, Pak Irwansyah. Nah, artinya ada semacam hiburan tersendiri ya. Iya. Ya. Jadi itu nanti kita ada bekerja sama dengan Desa Serakyat. Nah itu kita sudah cakap oleh pemiliknya langsung, kita berkolaborasi petik jambu dari perkebunan. Iya, iya, iya. Nah, terus ada wisata tekstil, belajar menyongket. Menyongket. Iya, jadi kita punya guru belajar songket di sini. Bukan di lokasi ini ya, tapi di Nanti desa. rencananya akan kita buat juga bisa belajar di sini sekalian berwisata. Oh, begitu ya. Iya. Iya.
Nah, jadi dia enak dia Pak. Iya, Dengan angin supaya kita sambil menyongket. Pak Kades, ini kan tentu mobilitasnya kan cukup tinggi karena banyak sekali yang ditampilkan view-view di seputar rencana ekowisata sini. Gimana Bapak memadukan konsep ini dalam hal membangun kerjasama dengan pihak swasta kayak misalnya ya kan biar bisa terdukung penuh gimana? Iya, nanti kita mungkin akan datangi pihak-pihak swasta, ya kita kita tawarkan kepada mereka. Ini loh progres yang akan dijalani di Desa Seraja. Ini loh profit yang akan ada di Desa Seraja. Saya yakin pihak-pihak swasta juga akan hadir berbondong-bondong kalau kita tunjukkan bagaimana sistemnya dan apa yang akan kita dapat ketika kita berinvestasi di ekowisata Desa Seraja yang terintegrasi ini. Ini luas lahan, saya dengar tadi kan ada sekitar 15 hektar. Benar. Ini milik masyarakat ya? Benar. Nah, mereka kan tetap menanam padi. Benar. Kalau nanti padi sudah dipanen, bagaimana view-nya di sini? Ya, kita akan buat, ya ini tadi, ada program-program yang berkelanjutan. Iya. Contoh, ketika panen, kita akan adakan wisata sport tadi Pak. Wisata sport. Dengan apa? Kita buat perlombaan. Lomba Liga Sawah. Gitu ya, Tanpa pakai sepatu. Seru ini nanti. Berlumpur-lumpur kita main bola. Kan gitu. Wah, pemirsa, luar biasa sekali. Saya hampir tidak terpikir betapa wisata ini bisa mampu membangun semacam keinginan tahuan kita. Karena kita menganggap hanya sekedar VP biasa, ternyata cukup mampu memadukan konsep-konsep yang terintegrasi ya. Iya. Nah, Pak Kades, mengingat ke depan ini kan ada semacam tantangan sama Pak Kades, khususnya dalam pembiayaan nih. Ya benar. Nah, ini bagaimana nih? Apakah dengan modal dari desa semata atau nanti akan berkolaborasi nih sama pihak lain? Kita yang pastinya Pak, yang sudah di depan mata adalah BUMDes. Badan usaha milik desa. Di BUMDes yang kita utamakan bersama, namanya kita di sini ada kelompok paguyuban Pak. Paguyuban itu bernama Mas Dewi, Masyarakat Sadar Desa Wisata. Mas dan Dewi harus sadar wisata Desa Seraja. Jadi yang lebih menarik tadi Pak, sedikit saya tambahkan, setelah panen memang jelek, kita akan adakan nanti perlombaan. Selain perlombaan Liga Sawah, kita akan adakan lomba layang-layang. Wah, luar biasa. Ini kan kearifan lokal ini. Kita melayu di Batubara. Iya, betul. Layangan Sendaren. Ini kan sudah hampir punah di anak-anak kita yang nanti bisa membuat daya tarik pengunjung yang besar ya. Benar. Aduh, Pak Kades luar biasa. Tapi tadi ya waktu acara peresmian tadi, Pak Kades Wahid ini telah mengungkapkan sebuah kata-kata yang sangat penting. Iya. Karena ada semacam mempertemukan dua kutub kepentingan. Satu kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Benar. Salah satu diantaranya Pak Kades bilang, atas perhatian dan dukungan Bupati untuk menuju akses jalan ini, Pak Kades berharap Bupati akan menghotmik ya, bahkan siap memberikan nama jalan ini yang bernama Jalan Insinyur Zahir. Gimana nih ceritanya? Ini yang menarik Pak. Sesungguhnya itu bukan buah pikir dari Wahid Iskandar Barus, SPDI selaku kepala desa. Jadi 2 hari sebelum ini Pak, masyarakat sudah saya kumpulkan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Pak Kades, selama saya di sini, kata mereka, jalan ini tidak pernah dibenarin selama dari mulai asahan Pak. Ini pengakuan masyarakat. Jadi saya bilang ya insya Allah Bupati kita Bapak Insinyur Haji Zahir MAP sudah, bahkan bukan sudah komitmen lagi, sudah menurunkan tim survei. Tim PU sudah survei kemari dan sudah mengukur. Jadi saya masyarakat, ya udah Pak, seandainya nanti betul jalan kita di hotmik oleh Bapak Insinyur Zahir MAP, kita buat aja jalan kita ini, Jalan Insinyur Haji Zahir MAP. Sepakat saya bilang. Karena ini permintaan masyarakat Pak. Pemimpin tanpa masyarakatnya tidak ada apa-apanya. Jadi ini permintaan masyarakat pure, makanya saya sampaikan langsung agar menjadi bahan perhatian.
Jadi artinya antara objek wisata yang sudah disiapkan oleh Pak Kades bersama warga, diharapkan juga kontribusinya jalan ya, Iya, akses menuju wisata Nah, ya. jadi nanti bisa orang ini kalau seandainya jalannya nggak bagus, kalau bahasa orang kampung joro, datang kemari, ya cobalah joro lah orang jalannya kurang bagus kan. Jadi kalau sudah ada nanti dan Pak Jahir bukan cuma sudah komitmen saja, bukan hanya cakap, dia menurunkan langsung kabitnya. Nah, saya saksinya sendiri dan di sini saya yang menerima kabit-kabitnya dan juga tim-tim PU. Ya mudah-mudahan ada anggaran yang bisa dialokasikan ke Desa Seraja. Oke. Demikianlah pemirsa bincang-bincang singkat kami dengan salah seorang kepala desa yang sangat inovatif dan kreatif dalam mengelola bagaimana menuju desa yang sejahtera di Kabupaten Batubara. Tepatnya di Desa Seraja, Kecamatan Medang Deras. Tentu kita berharap gagasan yang disampaikan atau rencana serta planning yang dibuat oleh Bapak Kades Seraja, Bapak Wahid Iskandar Barus, semoga berhasil dan cita-citanya untuk mengembangkan ekowisata multi etnik bisa terwujud. Amin. Saya mengucapkan Pak Kades, semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Bersama-sama dalam tayangan kegiatan wisata berikutnya. Insya Allah kita Demikian. akan panggil Intip nanti. Iya, demikian para pemirsa. Sampai jumpa lagi. Salam Batubara.